When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat bertemu kembali anak-anak sekalian pada pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan sampaikan satu buah materi untuk pembelajaran di kelas 4. Tujuan pembelajaran pada saat ini yaitu siswa memahami dan mampu mempraktekkan prosedur parasigurat dasar berjalan, berlari, melompat, melempar melalui permainan yang dimodifikasi dan atau melalui permainan tradisional. Materi pokoknya adalah pembelajaran pada cabang olahraga atletik. Yang perlu kalian ketahui anak-anak sekalian bahwa atletik itu merupakan ibu atau induk dari semua cabang olahraga. Di mana di dalam cabang olahraga atletik itu ada beberapa unsur gerakan yang sangat dominan, yaitu seperti berjalan, kemudian ada juga berlari, ada juga melompatnya, kemudian ada juga melemparnya. Pada cabang olahraga lainnya juga tentunya ada, tapi tidak sedominan gerak yang ada pada cabang olahraga atletik. Nah, untuk cabang olahraga atletik atau nomor-nomor atletik yang standar atau konvensional, tentunya banyak nomor-nomor yang dipertandingkan di cabang olahraga atletik, yaitu seperti nomor lari. Kemudian lari juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu lari jarak pendek, lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Tentunya nomor konvensional atau standar yang dilakukan oleh orang-orang dewasa atau dilakukan oleh atlet pada event-event pertandingan untuk lari jarak pendek itu 100 meter, 200 meter, sampai 400 meter. Kemudian lari jarak menengahnya ada 800, 1500, 5000, dan 10.000. Itu untuk jarak menengah. Sedangkan untuk jarak jauhnya 10.000 ke atas sampai ke lomba lari maraton. Kemudian untuk nomor berjalannya juga ada khusus jarak-jaraknya. Ada 5.000, 10.000, dan di atasnya. Ada yang disebut dengan jalan cepat. Kemudian untuk nomor lompat, ada lompat jauh, ada juga lompat tinggi. Kemudian nomor lempar, ada lempar lembing, ada lempar cakram, ditambah dengan lontar martil. Nah, ke semua cabang olahraga atau ke semua gerak dasar yang keempat tadi itu ada semuanya di cabang olahraga atletik. Nah, untuk saat ini pada materi pembelajaran untuk kelas 4, untuk usia sekolah dasar, tentunya tidak akan persis seperti apa yang ada di nomor-nomor atletik yang konvensional atau berstandar yang sering dilakukan pada event-event untuk orang-orang dewasa, untuk atlet-atlet dewasa. Nah, ada salah satu nomor modifikasi yang dilakukan untuk usia anak sekolah dasar. Apa itu? Siapa yang tahu? Tentunya kalian sudah melakukan, tetapi mungkin kalian belum tahu apa namanya itu. Nah, nomor tersebut adalah Kid Athletic.
Kit yang berartinya anak-anak, atletik artinya atletik, olahraga yang sudah ada sejak zaman dulu. Kemudian yang dilakukan oleh usia sekolah dasar. Pada nomor atletik untuk usia sekolah dasar tersebut yaitu kit atletik yang terdiri dari 4 macam nomor. Yang pertama adalah lari gawang atau dengan istilahnya KNS kit. Kemudian lari estafet kombinasi atau disebut juga dengan formula. Kemudian ada juga lempar turbo. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu loncat katak atau disebut juga dengan prop jump. Nah, keempat nomor yang ada di kit atletik itu adalah merupakan modifikasi dari nomor-nomor atletik yang konvensional. Seperti lari gawang. Lari gawang dilakukan yaitu dengan ketinggian gawang yang hanya sekitar 60 cm. Kemudian lari estafet kombinasi yaitu kombinasi dari gerakan-gerakan berjalan, berlari, berguling, ya, melompati rintangan. Kemudian ada juga pengoperan, yaitu berupa ring yang bisa dilanjutkan ke pemain berikutnya. Kemudian lompat kodok atau loncat katak. Loncat katak itu adalah merupakan modifikasi dari nomor lompat pada atletik yang berstandar atau yang konvensional dari lompat jauh. Bisa juga nomor lompat-lompat lainnya. Itulah untuk nomor pada atletik yang ada di usia sekolah dasar. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita melakukan aktivitas pada kit atletik, tentunya yang terlebih dahulu kita harus melakukan atau mengumpulkan dulu, mengkondisikan dulu alat-alat yang akan dipakai pada kegiatan tersebut. Alat-alat tersebut adalah seperti gawang aman atau sebuah gawang yang terbuat dari plastik yang apabila tersentuh oleh kaki tidak akan membuat bahaya, maka ini disebutnya adalah gawang aman. Kemudian ada juga turbo. Turbo ini adalah merupakan modifikasi dari lempar lembing. Kalau lempar lembing yang berukuran panjang, kemudian ujungnya begitu tajam, tetapi untuk turbo dibentuk sedemikian rupa, dimodifikasi, dipendekkan, kemudian terbuat dari alat yang tidak terlalu membahayakan. Nah, kemudian ada juga traffic cones. Traffic cone yang berguna adalah untuk atau sebagai patok. Sebagai patok yang dipasang sebagai pembatas lapangan. Kemudian harus juga disiapkan ring yang dibuat dari karet, yaitu yang biasa digunakan pada nomor formula. Kemudian meteran untuk mengukur lompatan, mengukur lapangan, membuat dena lapangan. Pertama-tama kan harus ada proses pengukurannya dulu. Kemudian matras tipis, matras yang akan digunakan pada nomor formula atau pada estafet kombinasi. Kemudian jangan lupa juga kalian harus menyiapkan jam atau pengukur waktu atau stopwatch yang berguna untuk mengukur kecepatan. Itu sangat penting sekali. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kalian menyiapkan perlengkapan tersebut, tentunya kalian bisa melaksanakan kegiatan ini yang dilakukan tentunya dengan beberapa orang untuk membuat skema lapangannya, ya. Kemudian jangan lupa sebelum kita melaksanakan atau beraktivitas, kita harus juga melakukan gerakan-gerakan pemanasan. Gerakan pemanasan bisa dilakukan pertama dengan berlari, bolak-balik jogging, lari-lari kecil atau mengelilingi lapangan,
kemudian dilanjutkan dengan gerakan-gerakan peregangan, kemudian gerakan pelemasan dan gerakan-gerakan pelepasan. Nah, setelah itu kondisi kita siap, baru kita bisa melaksanakan pembelajaran inti. Nah, nanti setelah pembelajaran inti jangan lupa tentunya kalian harus melakukan gerakan pendinginan, yaitu untuk menurunkan kembali suhu tubuh dari suhu tubuh yang meningkat pada saat melakukan kegiatan inti, diturunkan kembali pada saat kita melakukan pendinginan. Dan jangan lupa anak-anak sekalian, sebelum kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran, tentunya kalian harus melakukan berdoa terlebih dahulu. Ini sangat penting karena agar kita diberikan keselamatan, diberikan tubuh yang sehat, kemudian diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas, kita wajib melaksanakan berdoa. Itu ya. Baiklah anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya lagi kita simak saja video atau tampilan-tampilan gambar pada pembelajaran berikut ini. Persiapkan perlengkapan atau peralatan untuk aktivitas Kid Atletik. Jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktivitas dimulai dengan melakukan warming up atau pemanasan, melakukan peregangan otot, pelemasan sendi, dan gerakan pelepasan. Kegiatan inti dengan melakukan aktivitas materi pokok, yaitu Kid Atletik. Berikut nomor-nomor pada Kid Atletik. Yang pertama adalah Kanga Eskip atau lari gawang. Yang kedua adalah Formula One atau estafet kombinasi. Yang ketiga adalah lempar turbo. Dan yang keempat adalah loncat katak atau frog jump. Lebih jelasnya lagi, kalian lihat tayangan berikut ini. Yang pertama adalah lari gawang atau Kanga Eskip. Lintasan pertama yaitu berlari sejauh 40 meter, kemudian berbelok arah melakukan gerakan yang sama hanya menggunakan rintangan. Kemudian latihan yang kedua yaitu dengan melakukan gerakan atau latihan estafet kombinasi, yaitu Formula One. Pelari pertama start dengan melakukan gerakan guling ke depan, kemudian berlari melewati beberapa rintangan, termasuk juga rintangan lompat dengan melewati gawang aman. Kemudian pelari pertama memberikan ring, dilanjutkan dengan pelari kedua melakukan gerakan yang sama. Kegiatan ini diukur dengan kecepatan. Untuk latihan ketiga yaitu lempar turbo dengan melakukan beberapa langkah awalan, kemudian lemparlah turbo sejauh mungkin ke arah depan. Latihan ini diukur dengan satuan meter. Yang terakhir adalah loncat katak atau frog jump. Gerakan ini adalah dilakukan dengan 3 kali lompatan ke depan tanpa henti. Kecuali bagi pemula yang belum mahir, bisa dilakukan setiap kali lompatan dengan berhenti terlebih dahulu. Kegiatan akhir dengan melakukan gerakan pendinginan untuk menurunkan suhu tubuh. Baiklah anak-anak, setelah kalian menyimak dan setelah kalian menelaah tentang materi yang telah tadi Bapak berikan, untuk selanjutnya ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah tugas tulis, kemudian yang kedua adalah tugas praktik. Untuk tugas tulis, harap kalian persiapkan dulu kelengkapan tulisnya seperti buku kerjanya, kemudian pensil atau ballpointnya. Kemudian siap kalian untuk menulis pertanyaan berikut. Yang pertama,
materi pokok apa yang telah tadi Bapak berikan? Diulang lagi, materi pokok apa yang telah tadi Bapak berikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan 4 nomor yang ada pada kit atletik. Sebutkan 4 nomor yang ada pada kit atletik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sebutkan beberapa kelengkapan yang diperlukan pada kegiatan kit atletik. Sebutkan kelengkapan atau peralatan yang diperlukan pada kegiatan kit atletik. Selanjutnya untuk tugas praktik. Tugas praktik kalian hanya melakukan 1 nomor saja, yaitu nomor loncat kata. Nomor loncat kata dilakukan di sekitar rumah kamu, di sekitar rumah kalian. Carilah tempat yang sangat aman, carilah tempat yang tidak licin, carilah tempat yang tidak terlalu keras. Bisa dilakukan di sekitar rumah kalian. Kalaupun tidak ada rumput, tidak ada tanah, bisa kalian lakukan di dalam rumah. Yang terpenting alatnya itu tidak licin. Lakukanlah gerakan loncat kata dengan 3 kali lompatan tanpa henti. Kemudian hasilnya kalian ukur berapa jaraknya. Kemudian kalian videokan, dijadikan dokumen nanti untuk Bapak nilai. Ya, demikianlah anak-anak pembelajaran untuk hari ini. Bapak cukupkan sampai di sini, dan Bapak harapkan kalian selalu menjaga kesehatan tubuh kalian agar selalu terhindar dari macam-macam penyakit. Jangan lupa makanan yang bergizi dan sehat, dan jangan lupa kalian selalu menjaga kesehatan kalian dengan cara selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan setiap kali kalian telah beraktivitas. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.